Chicken Soup for the Teenage Soul. Semua yang saya ingat. Ketika ayah saya berbicara kepada saya, dia selalu mulai percakapan dengan, "Sudahkah saya memberitahu Anda hari ini betapa saya memuja Anda?" Kami tertawa dan menangis, dan berpegangan tangan, dan saling memberitahu tentang cinta kami, dan setuju bahwa sudah waktunya. Saya berkata, "Ayah, setelah Anda pergi, saya ingin tanda dari Anda bahwa Anda baik-baik saja." Dia menertawakan absurditas itu. Ayah tidak percaya pada reinkarnasi. Saya juga tidak positif. Tetapi, saya memiliki banyak pengalaman yang meyakinkan saya bahwa saya bisa mendapatkan sinyal dari sisi lain. Ayah saya dan saya sangat terhubung, sehingga saya merasakan serangan jantungnya di dada saya saat dia meninggal. Kemudian, ketika saya berduka, rumah sakit sedang dalam kebijaksanaan steril, sehingga mereka tidak membiarkan saya memegang tangannya karena dia telah menyelinap pergi. Hari demi hari saya berdoa untuk mendengar darinya, tetapi tidak ada yang terjadi. Malam demi malam, saya meminta mimpi sebelum saya tertidur. Namun 4 bulan yang panjang berlalu, dan saya mendengar, dan saya tidak merasakan apa-apa selain kesedihan atas kehilangannya. Ibu telah meninggal 5 tahun sebelum Alzheimer, dan meskipun saya telah tumbuh sebagai anak perempuan tunggal, saya merasa seperti anak yang hilang. Suatu hari, ketika saya berbaring di atas meja pijat di ruang tenang, gelap menunggu janji saya. Gelombang kerinduan untuk ayah menyapu hati saya. Saya mulai bertanya-tanya, apakah saya terlalu menuntut dalam meminta tanda darinya? Saya perhatikan bahwa pikiran saya dalam keadaan hiperakut. Saya mengalami kejelasan yang tidak dikenal, di mana saya bisa menambahkan kolom panjang angka di kepala saya. Saya memeriksa, dan untuk memastikan saya terjaga dan tidak bermimpi. Dan saya melihat bahwa saya sejauh dihapus dari keadaan melamun sebagai salah satu kemungkinan. Setiap pikiran yang saya miliki seperti setetes air yang mengganggu pada kolam yang masih ada. Dan saya mengagumi kedamaian setiap saat yang lewat. Kemudian saya berpikir, saya telah mencoba mengendalikan pesan dari sisi lain. Saya akan mencoba menghentikannya sekarang. Tiba-tiba, wajah ibu saya muncul. Ibu saya seperti sebelum penyakit Alzheimer melucuti pikirannya dan juga kemanusiaannya. Rambut beraknya yang megah memahkotai wajahnya yang manis. Ia begitu nyata dan begitu dekat, sehingga saya bisa menjangkau dan juga menyentuhnya. Dia tampak seperti belasan tahun yang lalu, sebelum pemborosan itu dimulai. Aku bahkan mencium aroma Joy, parfum favoritnya. Dia sepertinya menunggu dan tidak berbicara. Aku bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bahwa saya memikirkan ayah, dan ibu saya muncul. Dan saya merasa sedikit bersalah bahwa saya tidak memintanya juga. Saya berkata, "Oh ibu, saya sangat menyesal bahwa Anda harus menderita penyakit yang mengerikan seperti itu." Dia mengarahkan kepalanya sedikit ke satu sisi, seolah-olah untuk mengakui apa yang saya katakan tentang penderitaannya. Kemudian dia tersenyum indah dan berkata dengan sangat jelas, "Tapi
Yang saya ingat hanyalah cinta. Dan dia menghilang. Saya mulai menggigil di sebuah ruangan yang tiba-tiba menjadi dingin. Dan saya tahu di tulang saya bahwa cinta yang kami berikan dan terima adalah semua yang penting dan semua yang diingat. Penderitaan menghilang, namun cinta tetap ada. Kata-katanya adalah yang paling penting yang pernah saya dengar. Dan saat itu, selamanya terukir di hati saya. Saya belum melihat atau mendengar dari ayah saya. Tetapi, saya tidak ragu bahwa suatu hari nanti, ketika saya mengharapkannya, dia akan muncul dan berkata, "Sudahkah aku memberitahumu hari ini bahwa aku mencintaimu?"